kita Beda 51. Oke, mulai. Assalamualaikum Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi masih bingung. Ya, silahkan. Ya, izin Ibu kita mulai ya Ibu. Siap, insya Allah siap. Ya. Mohon maaf bagi ibu-ibu yang tidak berkepentingan untuk berbicara, mohon untuk dapat menonaktifkan speakernya masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah selaku Ketua Bidang Muslimah Arokib BPKP Dr. Anda Bea Rezeki Tirta Dewi, yang kami hormati Ustazah Dr. Anda Nani Handayani, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan BPKP yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk ikut di pengajian muslimah kita di pagi hari ini, dan yang berbahagia seluruh muslimah BPKP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita semua hadir dalam acara pengajian Ramadan dengan tema melatih kesabaran dalam situasi pandemi COVID-19. Pada pagi hari ini, Rabu 21 April 2021, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Bunga melati putih berseri, putihnya melur di ujung dahan. Atas kehadiran Ustazah Nani Handayani serta Muslimah BPKP di sini, terima kasih kami ucapkan. Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 204, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Saat lagi akan kita dengarkan bersama lantunan Kalam Ilahi dan sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Mbak Dianita Kurniasari dari perwakilan BPKP Bali, yang akan bacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Kepada Mbak Dian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka, siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun, siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian telah kita dengarkan bersama tadi pembacaan kalam ilahi oleh Mbak Dian. Semoga dengan dikumandangkannya kalam ilahi, acara ini akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Ilahi Robbi. Selamat bergabung kepada Ibu Sali Salamah, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Bidang Muslimah Ar-Rokib BPKP yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Bea Rezeki Tirta Dewi. Kepada Ibu Bea, kami silakan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam diulur, kasih diterima, agar ikatan terjalin mesra. Sa'ban berlalu, Ramadan menjelma. Mari sambut dengan suka dan cita.
Sungguh merdu suara azan, tanda berbuka untuk semua. Sungguh rindu bulan Ramadan, tiba kewajiban kita untuk berpuasa. Maaf. Yang kami hormati Ibu Deputi 4, Ibu Sali Salamah, dan Ibu-Ibu Muslimah BPKP yang hadir di pengajian tanggal 21 April pagi ini. Yang kami hormati guru kita Ustazah Nani Handayani yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati karena berkat rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, kita semua masih diberikan umur panjang, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini hingga siang nanti kita dapat dihimpun dalam rangka tolabul ilmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Walaupun acara ini diadakan secara daring, semoga kita tidak mengurangi semua keutamaan dalam bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini dengan pemudah jalan bagi kita semua menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya selalu berpegang teguh kepada ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu muslimah BPKP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Nani Handayani dengan tema melatih kesabaran dalam situasi pandemi. Atas nama pribadi dan atas nama muslimah BPKP dengan kerendahan hati kami mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Ustazah untuk hadir dan membagikan ilmu agama kepada kami. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu Ustazah dengan pahala yang berlimpah dan jaminan surga. Amin. Ibu-ibu muslimah BPKP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan, tamu agung yang membawa berjuta kebaikan. Walaupun kita tahu puasa tahun ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, situasi dengan beberapa keterbatasan yang harus kita hadapi saat ini. Silaturahim, ibadah, dan bertatap muka termasuk dalam keterbatasan tersebut. Namun yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menciptakan penyakit sekaligus dengan obatnya. Di dalam cobaan COVID-19 ini pasti ada hikmah besar yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Karenanya kesabaran dengan senjata orang beriman dalam menghadapi ujian seperti sekarang, sebab di dalam kesabaran akan tumbuh keikhlasan, dan ikhlas adalah poin penting dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka yang bersabar dengan begitu banyak derajat dan kebaikan, mereka pun dijanjikan imbalan yang begitu besar. Dan sungguh kami akan benar-benar memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl 96. Juga dalam kalamnya yang lain, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 5-6. Tidak ada upaya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan pahalanya ditentukan dan dihitung kecuali sabar. Allah menjanjikan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Tak cakap dan tak pantas kiranya saya berpanjang lebar. Mari kita simak saja tausiah dari Ibu Ustazah
Nani Handayani. Akhir kata, besar harapan semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan. Semoga Allah meridhoi pengajian ini menjadi pengajian yang membawa berkah untuk kita. Sebelum sambutan ini kami akhiri, boleh kiranya kami sampaikan pantun. Ada nasi, juga buah-buahan tersedia lengkap di atas meja. Setulus hati kami ucapkan, selamat menyimak tausiah ibu-ibu muslimah semua. Kayu papan disanding gergaji, kapan-kapan kita sambung lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bea atas sambutannya dan pantunnya yang luar biasa sekali, Ibu. Terima kasih, Bu Ida. Ya. Baik Ibu-ibu muslimah BPKP yang dirahmati oleh Allah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Nani Handayani tentang bagaimanakah cara melatih kesabaran dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Langsung saja kepada Ibu Ustazah Nani Handayani, kami persilakan dan mohon Ibu nanti di akhir acara untuk memimpin doa. Baik. Monggo Ibu, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tepat tanggal 21 April di mana kami dan kita semua bangsa Indonesia merayakan Hari Kartini, di mana pahlawan Indonesia yang bernama Ibunda Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan yang muslimah yang insya Allah ingin meningkatkan taraf pendidikan bangsa Indonesia, terutama untuk perempuan. Dan mudah-mudahan acara pengajian yang diprakarsai oleh Bidang Muslimah Ar-Raqib BPKP ini akan menjadikan Kartini-Kartini modern pada hari ini, terutama untuk Ibunda tercinta Ketua Bidang Muslimah Ar-Raqib BPKP, yaitu Ibunda tercinta Ibu Dr. Randa Bea Rezeki Tirtadewi, yang sudah menyampaikan sambutannya dengan luar biasa, dan pantunnya saya mau catat tadi sudah terburu-buru, mudah-mudahan nanti ada rekamannya. Ya, terima kasih Ibu Bea saya. Kemudian juga alhamdulillah pertemuan on air ini, ya online ini juga dihadiri oleh Ibunda tercinta Ibu Sali Salamah sebagai Ketua Deputi di BPKP. Mudah-mudahan Bunda semua selalu diberi kesehatan, keberkahan rizki, dan insya Allah selamat dimanapun berada. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya semua para peserta, para pengurus, ya, juga khusus untuk Mbak Ida Syarifuddin yang menjadi host pada hari ini. Semoga insya Allah acara ini berjalan dengan baik, penuh barokah, ilmunya manfaat. Masya Allah sudah hadir. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada 100 orang ini Mbak Ida, Masya Allah. Ya, Masya Allah, ya, Ibu. Allah berikan kebarokah. Allah jadikan kita semuanya termasuk pencinta-pencinta ilmu yang selalu mendapatkan rahmat Allah, didoakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah, dan insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa, ditambah lagi dengan ilmu. Dan tentunya sholawat teriring salam kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, teladan insan seluruh dunia, karena beliaulah dalam segala aspek kehidupannya selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan contoh kepada kita umatnya, dan nggak pernah out of date segala teladannya, tapi selalu update buat kita semua. Semoga kita meniru beliau, mencintai beliau, dan kelak semua jamaah yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, judulnya bagus sekali, yaitu judul yang sangat menarik dan sangat tepat untuk kita semua, kesabaran di saat pandemi, ya, Masya Allah ya. Kalian yang dirahmati Allah,
kita semua sudah tahu, akhwat ya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa pandemi ini sudah 1 tahun ini. Yang seumur hidup saya baru kali ini saya mengalami. Pasti ibu-ibu juga 1 tahun lebih kita sudah menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian juga menjaga kerumunan. Setahun lalu kita tidak sholat ke masjid 1 bulan penuh, kemudian bahkan sholat id di rumah masing-masing, ya. Dan kesabaran ini sudah 1 tahun, apalagi teman-teman yang mau haji, tahun lalu tidak berangkat haji, tahun ini juga masih belum tahu apakah berangkat haji atau tidak, karena sampai hari ini belum dibuka untuk umroh. Ya, jadi yang berumroh hanyalah warga Saudi atau orang-orang yang terdekat yang tinggal di sana. Kami sudah 1 tahun lebih travel umroh di mana-mana tutup, ya, tidak berjalan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami yang kangen dengan Masjidil Haram, kami kangen selawat di Raudhah, belum bisa berangkat. Untuk itu pandemi ini sungguh-sungguh melatih kesabaran kita. Semoga insya Allah ini adalah bukan ujian, tapi ini adalah musibah yang Allah meningkatkan iman kita. Kita bertambah kesabaran kita. Semakin bersabar, ya. Dan latihan ini latihan yang real, latihan yang langsung praktek, bukan cuma teori, gitu ya. Mungkin kalau ilmu yang akan kita kaji pada hari ini adalah teorinya, tapi kemudian praktek bahwa sabar dalam pandemi ini kenyataan, ya. Dan pandemi ini, masya Allah ya, begitu indahnya Islam. Pandemi ini bukan baru terjadi. Di zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi. Maka kita belajar bagaimana ketika zaman Rasulullah itu dulu ada pandemi, sekarang juga ada pandemi, gitu kan ya. Bagaimana caranya? Zaman dulu ketika pandemi itu wabah taun pada waktu itu ya, Rasulullah menyebutnya, ada wabah taun. Kata Nabi di hadis Bukhari, hadis sahih, jika ada pandemi di satu negeri atau di satu wilayah, kamu jangan datang ke situ. Makanya kalau kita ada yang terkena virus corona, COVID-19, kita diminta untuk isoman. Tidak boleh keluar rumah, makanya masuk perkumpulan atau masuk ke satu pertemuan kita diukur panasnya, ya, suhu badannya. Jadi begitu Nabi mengajarkan. Terus orang yang sehat jangan datang ke situ, gitu ya. Bagus kalau waktu dulu baru-baru ditulis gitu di rumahnya. Mohon maaf, kami terkena COVID-19, tidak menerima tamu. Seperti itu gitu ya. Karena demikian. Jadi yang sudah kena tidak boleh keluar, yang masih sehat tidak boleh mendatangi. Nah, maka terjadilah pada setahun yang lalu itu ya, sampai mungkin ada masih sampai sekarang lockdown. Ya, beberapa negara tidak menerima tamu-tamu, tidak menerima turis-turis, ya kan? Karena menjaga harus ada lockdown ya. Walaupun hari ini sudah mulai, karena setahun lebih sudah mulai dibuka beberapa negara ya, tidak semuanya, terutama untuk kepentingan yang urgent ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. 1 tahun lebih ya. Pelajaran yang pertama adalah bahwa di masa pandemi ini kita dilatih untuk sabar mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW ya, nabinya penutup, nabinya umat Islam dan rahmatan lil alamin, mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu mencuci tanganmu. Bahkan dalam berwudu, cuci tanganlah kamu sampai di sela-sela jarimu. Artinya sampai bersih, kita diajarin cuci tangan pakai sabun ya, sampai di sela-sela begitu. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasul juga mengajarkan kepada kita ya untuk juga menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Kenapa jaga jarak? Bukan orangnya, tapi penyakitnya. Jaga jarak bagaimana laki-laki dengan perempuan, ya, berusaha gitu kan ya. Kemudian untuk kita lihat gitu ya, bagaimana hal tersebut. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di masa pandemi ini menunjukkan kita kesabaran kita yang harus kita latih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala ya. Nah, kecuali kita sama-sama perempuan, tapi tetap menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh karena itu kita kembali lagi bagaimana kesabaran ini diajarkan untuk kita gitu, dan kita langsung praktek. Kesabaran yang berikutnya adalah ada hikmah yang luar biasa ketika ibu-ibu para pekerja semua, ya teman-teman di BPKP khususnya, harus kembali, ada yang bekerja work from home, bekerja dari rumah. Pandemi ini banyak mengajarkan kepada kita untuk kembali ke rumah. Apa maksudnya kembali ke rumah? Ini tugas utama gitu ya. Saya tahu bekerja adalah ibadah. Saya sangat paham dan Allah menilai bekerja adalah ibadah, menerapkan ilmu adalah ibadah, menerapkan sebuah kebaikan, menyelenggarakan negeri ini menjadi lebih bersih, lebih baik, lebih transparan, lebih tepat, ya kan?
adalah ibadah. Tetapi ibu-ibu kita diminta untuk tengok sebentar rumah kita. Tengok sebentar keluarga kita, bunda-bunda sayang. Ternyata ada kebiasaan anak-anak kita yang kita tidak tahu. Kita nggak menyangka, mungkin karena kesibukan berangkat pagi pulang sore. Dan di bulan Ramadan ini semakin lengkap kebaikan bunda-bunda untuk bersama keluarga. Dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita semua bisa buka bersama, bisa sahur bersama. Kita akan lihat lagi anak-anak kita yang disukai apa gitu. Ada yang suka tahu isi kah? Atau ada yang suka somai kah? Kita makin tahu lagi dan suami makin senang gitu ya. Kita menyiapkan untuk mereka berbukanya, untuk sahurnya. Masya Allah, bahkan kita ikut terjun memasaknya dengan penuh cinta. Ini pasti kebaikan yang luar biasa. Kita kembali lagi, ini bukan sesuatu yang tidak baik, tapi sesuatu yang baik. Dan juga menjadi refreshing buat ibu-ibu semua yang di kantor dengan tugas-tugasnya, dengan target-targetnya. Sekarang kembali ke rumah dengan mengerjakan tugas-tugas mulianya. Ya, yaitu kembali ke rumah di mana kita betul-betul menerapkan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita, dan pasti anak-anak akan senang. Suami apalagi, insya Allah ya akan bahagia sekali ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk itulah kita belajar dari kondisi ini ya. Dan kemudian di pandemi ini Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang kena pandemi terus udah gitu udah pakai masker, sudah menjaga protokol kesehatan ya kan, jaga jarak, kemudian minum makan yang sehat-sehat, tapi kena juga ya Rasulullah, bagaimana? Maka Allah baik sekali ibu-ibu sekalian. Kata Nabi, kalau kita sudah menjaga protokol kesehatan, udah berupaya mengamalkan, kita udah berupaya untuk sabar bahkan, tapi kemudian tetap kena, siapa yang kena COVID-19, kena wabah, kena pandemi ini, kalau zaman Rasulullah ta'un, dia udah berupaya tapi masih kena juga, maka dia sabar dalam kenanya dan dia wafat, maka dia termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang syuhada. Hadisnya sahih, Bunda boleh dicek di kitab Riyadhus Shalihin. Di bab sabar. Di bab sabar, ibu-ibu sekalian, ya. Nah, sabar ini dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah firmankan. Ya, karena apa? Karena sabar adalah sebuah keutamaan. Kata Nabi, sabar itu adalah ibarat kepala. Jadi kalau orang punya tubuh, dia tidak punya kepala, berarti dia tidak hidup. Maka orang hidup, dia bekerja, dia beraktivitas, dia berkeluarga, dia berinteraksi. Dia tapi nggak punya sabar, pemarah, egois, ya tidak mau sabar, maka dia nggak akan hidup bahagia. Karena sabar adalah merupakan kehidupan. Ya, tanpa kepala kita tidak disebut hidup. Maka oleh karena itu sabar Allah sebutkan berulang-ulang. Tadi ayat Al-Qur'an yang saya baca, surat Al-Baqarah 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, ya, hendaklah kamu meminta sesuatu kepada Allah. Minta sabar, minta rizki, minta anak-anak terima di SNPTN, minta anak-anak sukses sekolahnya, minta anak-anak taat beribadah, semoga kelak bekerja dapat jodoh yang mulia, jauh daripada musibah. Ini dengan ista'inu, mintalah kepada Allah bisabri wassalah. Kata Allah, sabar dan kalau udah sabar, sholat. Sudah sholat, laksanakan dengan sabar. Sabar mudah diucapkan, tetapi sabar tidak mudah untuk diamalkan. Itu berlaku untuk semua orang, termasuk terutama buat saya, bunda-bunda saya yang dirahmati Allah. Muslimah-muslimah yang saya hormati, terutama saya yang bicara. Iya kan? Walaupun benar apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Bea, bahwasannya Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesulitan ada kemudahan. Betapa banyak kesulitan yang Allah turunkan di masa pandemi. Di masa pandemi ini banyak sekali sekolah-sekolah, semua sekolah tutup dulu. Belajar dengan online. Maka otomatis kantin-kantin, pedagang-pedagang di sekolah tutup, tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga. Kasihan. Tapi di sini Allah uji kita. Allah uji kita di masa pandemi ini, kesabaran kita diuji. Sabar bukan berarti pasrah. Muslimah yang dirahmati Allah. Sabar bukan pasrah bongkoan. Harus tawakal, harus, tapi ada upaya yang harus kita lakukan. Ada upaya, nggak boleh nafkah. Ya, mencari nafkah tidak boleh berhenti kalau buat pengusaha.
Ya, kalau buat pegawai tetap berusaha, tetap bekerja ya, walaupun mungkin dari rumah ya, dapat gaji karyawan ya kan. Tetapi kalau pengusaha tidak demikian. Mungkin suami kita, mungkin keluarga kita. Apa yang harus dilakukan? Tetap berupaya, belajar. Ternyata bisnis berkembang di masa pandemi ketika online. Nah, delivery ordernya, dagangnya, pemasarannya melalui online. Sekarang makin meningkat paket-paket. Iya kan? Makin meningkat cara-cara pengiriman melalui paket. Kemudian bisnis melalui online. Sekarang orang tidak ke pasar, mungkin orang tidak ke mall, tapi beli-beli online makin meningkat. Nah, ini yang harus kita pelajari. Berarti sabar yang baik adalah sabar yang tetap kreatif. Sabar yang tetap berusaha, bukan diam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an soal sabar juga. Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya orang-orang beriman, sabar itu harus. Ketika Allah kasih pandemi tetap sabar. Apapun yang Allah berikan sabar. Tapi kemudian setelah sabar, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Kalaupun kamu sabar, sabarnya kreatif. Sabarnya tetap usaha. Sabarnya tetap berupaya. Sabarnya tetap bekerja, berpikir. Tidak boleh diam. Karena orang beriman itu diberi oleh Allah pikiran. Dan pikirannya harus bekerja. Pikirannya harus berusaha. Pikirannya terus berupaya. Tidak boleh berhenti. Mencari ilmu, menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, ini ya, BPKP Muslimah, ya, Ar-Raqib, tetap berjalan menuntut ilmu pada hari ini. Ya, walaupun tetap bertepatan dengan 21 April. Ya, Hari Perempuan Indonesia, Hari Kartini, ya, memperingati Hari Raden Ajeng Kartini, ya, yang untuk ilmu lebih diutamakan, pendidikan beliau lebih utamakan, ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, muslimah yang dicintai Allah. Maka ketika mendengar wabah ini, Allah mengatakan kamu harus berusaha, jangan diam. Terus kemudian ada sabar lagi yang ketiga, Bun. Ini di surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabiltu, kata Allah. Dan kamu tetap dalam sabar itu jalankan. Saya belajar loh. Ternyata teman-teman yang travel haji dan umroh, mereka betul-betul lockdown, tidak berjalan, mereka tetap punya pegawai. Apa yang mereka lakukan? Keuntungan-keuntungan dulu mereka kemudian diinvestasikan, dibisniskan untuk hand sanitizer, dibisniskan untuk kesehatan, dibisniskan untuk alat APD. Karena mereka juga kasihan kalau harus PHK pegawainya. Mereka nggak mungkin juga untuk menutup usahanya. Walaupun nggak berjalan sama sekali, sementara harus tetap bayar sewa gedung, harus bayar operasional, harus membayar gaji para pegawainya. Nah, mereka mengusahakan ini, jadi beralih. Inna ma'al usri yusra. Kata-katanya ma'a, beserta kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah. Ma'a itu beserta. Jadi beserta pandemi ini ada kemudahan. Kemudahannya apa? Banyak usaha-usaha yang terbuka menjadi di online kan. Nah, apa? Karena emang harus ya. Kemudian Zoom meeting, webinar, Google Meet menjadi lebih marak. Ya, pertemuan-pertemuan seperti ini. Tetap berjalan rapat-rapat dengan adanya webinar, dengan adanya Zoom meeting, dan Google Meet. Ya, kenapa? Karena memang harus bertemu, ada koordinasi yang harus ketemu. Walaupun ketemunya lewat seperti ini ya, virtual. Masya Allah ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Yang tadinya gaptek mau nggak mau harus belajar. Iya kan? Harus belajar karena ini adalah sebuah alternatif yang tetap positif, yang tetap harus bergerak. Karena para muslimah yang dirahmati Allah perlu diketahui. Ciri-ciri orang sehat adalah bergerak. Bergerak walaupun on air, bergerak walaupun Zoom meeting. Maka ketika diam adalah sakit. Orang yang sakit diam, air yang diam pasti mengandung penyakit. Ada jentik-jentik nyamuk, ada lumut. Tetapi air itu akan sehat ketika air itu mengalir. Ketika air itu ketika manusia bergerak, insya Allah menghasilkan. Ada hal-hal positif yang akan dia jalankan. Dan bergerak, pergerakan menunjukkan dia sehat. Maka oleh karena itu, harus terus berupaya. Ya, muslimah yang saya hormati dan saya cintai. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 45. Ya, kata Allah, ya, kemudian Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ini, wasta'inu bisobah, ya, wa innaha, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi sabar itu banyak Allah sebutkan memang dalam Al-Qur'an. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bunda-bunda dengan pandemi ini, ya kalau ada keluarga kita atau kita takut ada yang terkena, maka hendaklah kita sabar, kemudian kita sholat, minta kepada Allah.
Kenapa? Karena sesungguhnya yang demikian itu berat, berat. Sabar itu berat, jujur. Bunda, mungkin kita tidak merasakan. Bagaimana kalau ada teman kita, sahabat kita, suaminya wafat karena COVID-19? Masya Allah, ya. Pasti tulang punggung keluarga. Bayangkan saya punya sahabat, suaminya bekerja di Pemprov DKI, bagian pajak juga, ya. Kemudian berapa bulan yang lalu, ya, dia diminta oleh suaminya untuk resign. Istrinya diminta untuk resign karena anak-anak butuh pendampingan, sementara suaminya punya tugas yang sangat berat. Akhirnya istrinya resign, berhenti bekerja, pensiun dini. Maka kemudian beberapa bulan mendampingi suami dan anak-anak, suaminya positif COVID-19. Dan kemudian 2 pekan dirawat, wafat. Bayangkan, mungkin setan-setan membisikin kepada sahabat saya ini, kenapa kamu miskin? Nanti kamu nggak punya apa-apa. Bagaimana dengan biaya anak kamu? Bagaimana hidup? Setan membisikkan demikian. Tetapi saya bilang, ibu waktu ibu berhenti, kan ibu kan dalam rangka taat pada suami. Karena suaminya posisinya sudah sangat bagus. Kemudian dia juga punya tugas yang begitu. Akhirnya ibu ini akan menjadi kuat. Alhamdulillah ibu ini sekarang makin kuat. Bahkan seringkali mengingatkan saya untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Berat memang. Sabar itu tidak mudah. Mudah diucapkan. Ya, saya mengucapkannya mudah. Tapi menjalankannya tidak mudah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena sabar itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Sabar itu tidak diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah. Muslimah tercinta di BPKP ini yang sabar berarti termasuk yang mendapatkan anugerah. Dan saya berharap semuanya mendapat anugerah sabar. Sabar menghadapi suami. Kita tidak tahu beliau manusia biasa yang kadang-kadang emosinya naik turun. Ya, atau mungkin tekanan pekerjaan di kantornya, sabar menghadapi anak-anak. Anak-anak yang perkembangannya begitu cepat dibandingkan perkembangan kita. Anak-anak yang informasi lewat gadgetnya lebih banyak daripada kita. Bundanya baru memberikan informasi sedikit, bundanya bertemunya sedikit, tetapi gadgetnya setiap saat menemani anak kita. Semoga anak-anak kita taat kepada Allah, walaupun dia harus melakukan Zoom juga ketika dia belajar. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Bunda-bundanya bekerja di kantor, di PKP, saya doakan seluruh putra-putrinya adalah putra-putri yang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, dapat hidayah dari Allah, menyenangkan qurrata a'yun dalam kehidupannya, insya Allah. Maka sabar yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, pengajian ini Quran dan hadis, tadi Al-Qur'annya Al-Baqarah 45, sekarang hadisnya, siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk sabar, berusaha untuk sabar, ibu-ibu sekalian. Berusaha untuk sabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran untuknya. Dan tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, melainkan pemberian yang lebih baik dan lebih hanya tidak ada sifat yang lebih baik dan lebih utama kecuali sifat sabar. Ya, maka dari Ali Imran 200 itu saya menasehati diri sendiri ini Bunda, karena sabarnya sampai 3 di Ali Imran, 1 ayat sampai 3 sabar Allah bilang. Kalau saya nasehatin sedang tidak kuat Bun, tekanan pekerjaan berat, bos marah, target belum tercapai, saya katakan sabar. Udah nggak kuat, kuat. Udah nggak tahan-tahanin. Tuh. Ingat ibu-ibu muda, nggak kuat-kuatin, nggak tahan-tahanin. Udah nggak sabarin. Nah, sabarin, kuat-kuatin, tahan-tahanin. Ya, sambil menghadapi anak-anak, menghadapi suami, juga beban pekerjaan. Semoga Allah memberikan kekuatan. Ya, insya Allah tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekuatan kesabaran. Kalau tetap kemudian ditimpa kesulitan juga, ditimpa kesulitan seperti ini, udah suami di PHK, ada ya di satu tempat yang lain, anak-anak ujian, belum diterima ujiannya, sakit pula, Masya Allah, kecari rumah sakit, nggak dapat tempat, aduh ujian yang luar biasa Bunda, ujian yang luar biasa. Ketika ujian itu melanda kita, maka ucapkan satu kalimat yang diajarkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan hanya untuk orang meninggal, Bunda. Kalimat ini bukan hanya untuk orang wafat. Saudara-saudaraku muslimah yang dicintai Allah, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 155 dan 156. Dalam surat Al-Baqarah 155 dan 156, sungguh
akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan, ya, dan juga kesabaran, ya. Maka Allah akan uji kita dengan ujian-ujian yang seperti tadi Allah sebutkan. Yang apabila ditimpa musibah, dia mengucapkan kalimatnya, muslimah yang dirahmati Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada tiba-tiba musibah, anak-anak kita, keluarga kita sakit, atau ada hal-hal yang target kita terlupakan, belum tercapai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah mengajarkan tambah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jadikan musibah ini pahala. Jadikan musibah ini pahala, ya Allah. Ujian ini menjadi pahala di sisiku dan tahu ganti yang lebih baik. Kita akan lebih sabar. Daripada kita marah-marah, daripada kita mengeluh. Banyak di antara orang lain yang tidak mengaji lebih senang mengeluh. Aduh, pandemi ya, nggak ada uang. Aduh, pandemi, miskin, nggak punya apa-apa. Aduh, maaf, pandemi nih, nggak sedekah ya, nggak zakat ya. Karena pandemi, gimana sih, kebutuhan banyak, tapi duit kurang banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Di luar sana banyak yang tidak bekerja, di luar sana banyak yang kekurangan, di luar sana banyak yang tidak punya salary, tidak punya gaji. Kita masih mendapatkan gaji, masih ada rezeki. Alhamdulillah. Berbagilah. Seperti air kalau bergerak itu akan sehat, maka harta yang kita punya bergerak sehat. Zakatkan, sedekahkan. Justru di waktu pandemi ini harus dizakatkan, disedekahkan. Bukan disayang-sayang, bukan dipegang erat-erat. Karena justru nanti akan menyesal. Pandemi ini mengingatkan kematian kepada kita. Kita tidak tahu setahun lebih pandemi ini di seluruh dunia. Bukan cuma melanda Indonesia. Ya. Ini tidak juga berlalu. Ya kan? Kenapa? Kita udah berupaya doa. Dan insya Allah nanti di akhir kita berdoa. Insya Allah Allah singkirkan pandemi ini. Bagi Allah pandemi itu disingkirkan mudah. Karena Allah juga yang menciptakan virus corona. Allah juga yang menciptakan COVID-19. Maka Allah jualah yang akan menghilangkan semuanya. Dan menyehatkan kita semua di muka bumi ini. Untuk itulah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah kepada Allah. Dekatkan kepada Allah. Mau jauh dari musibah, mau sehat, mau hilang dari penyakit, sedekah. Zakat terutama, zakat dulu wajib. Ingat. Zakat fitrah amalkan, zakat harta amalkan. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Bukan untuk didiamkan. Ketika air bergerak sehat, maka harta yang bergerak jauh lebih sehat. Harta yang diam akan sakit. Harta yang diam akan musnah. Muslimah BPKP yang saya hormati, sangat saya cintai, insya Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi malaikat akan dalam rumah kita. Setiap pagi malaikat masuk ke dalam rumah kita. Malaikat pertama mengatakan, Allah tambahkan, tumbuhkan rezeki keluarga ini. Karena dia sedekah. Tapi kemudian ditunggu-tunggu oleh malaikat yang kedua. Maka kemudian ditunggu-tunggu di rumah ini nggak ada yang zakat. Sudah tanggal sekian tidak pernah berzakat. Tidak juga sedekah. Tidak memberi makan berbuka puasa. Tidak memberi makanan kepada orang lain. Tidak berbagi kepada orang lain. Padahal pahalanya, siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia pahalanya sama dengan berpuasa. Tidak mengurangi puasa orang yang kita beri makan tadi. Tapi belum juga memberi makan, belum juga berbagi, masih pelit. Bahkan ibunya tidak juga dikirimi hadiah. Keluarganya yang kekurangan tidak juga diberi hadiah. Padahal ini adalah kesempatan Ramadan. Maka harta yang diam dia juga akan rugi. Maka malaikat yang kedua mengatakan, Allah hancurkan, habiskan, musnahkan rezeki orang yang tidak berbagi. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah setiap malam. Dia kemudian melakukan bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan di bulan Ramadan Rasulullah lebih deras lagi. Rasulullah lebih rajin lagi menderas Al-Quran. Tadarus Quran bersama Jibril, dan Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang kencang. Dermawannya Rasulullah lebih daripada hari biasa. Maka kita sebagai umatnya yang ingin mendapat syafaatnya, lakukan. Sedekah akan membawa berkah. Tidak ada cerita orang bersedekah makin miskin. Nggak ada cerita orang sedekah hartanya habis. Bersedekahlah, berbuat baiklah, berbagilah, ya, berdermalah. Ada nanti orang yang meninggal akan menyesal.
Orang yang meninggal wafat dia akan menyesal. Apa yang dia sesali? Dia minta kepada Allah, ya Allah, tundalah kematian kami, tundalah kematian kami. Kenapa kamu minta ditunda kematiannya? Karena aku ingin bersedekah. Aku dulu tidak sempat zakat. Aku dapat bonus, aku dapat gaji 13, aku dapat uang lebih, tapi aku tidak pernah zakat dan tidak pernah sedekah. Berikan aku waktu 1 detik aja untuk hidup di muka bumi agar, kata Allah, tidak ada waktu bersedekah. Karena kamu dulu sudah diingatkan. Surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Silakan ditadaburi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Insya Allah kita senantiasa bersedekah. Insya Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, muslimah yang dicintai Allah, maka sabar adalah sebuah tiket ke surga. Sabar adalah tiket ke surga. Di pandemi ini jangan simpan uang banyak-banyak. Jangan simpan uang kita. Ya, tapi berbagilah karena banyak orang yang di PHK, banyak orang kekurangan. Kalau tetangga kita, teman kantor kita menawarkan makanan, menawarkan dagangan, beli, udah punya mau kena, sedekahkan. Udah punya makanan, ini nawarinnya frozen semua, beli, sedekahkan kepada sahabat kita yang tidak punya. Sahabat kita atau teman-teman kita, atau satpam di kantor kita, atau OB di kantor kita. Yang duitnya lebih sedikit daripada kita, yang duitnya jauh di bawah kita. Sedekahkan. Insya Allah mereka akan bahagia. Ya, sabar tiket ke surga sebagaimana Allah dalam surat Ali Imran ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kamu kira dengan ngaji aja kamu udah masuk surga? Apakah kamu kira dengan berhaji saja sudah masuk surga? Apakah kamu kira dengan puasa menahan lapar dan haus, tahajud dengan tarawih kamu udah masuk surga? Allah katakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kamu mengira bahwa kamu dengan mudah masuk surga? Padahal Allah belum melihat kenyataan bagi kamu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang bersabar di antara kamu. Ali Imran 1:4. Jadi Allah lihat dulu, sabar nggak? Orang-orang mungkin beli kemewahan, orang-orang beli kemewahan, beli aksesoris, beli baju mewah. Kita tidak, kita bersedekah, kita berzakat, kita memberi kepada orang lain. Kita memberi hadiah kepada adik kita yang di PHK, memberi hadiah kepada keluarga kita yang kekurangan, kepada tetangga kita yang kekurangan. Itulah orang yang bahagia yang akan masuk. Allah lihat sabar menahan keinginan-keinginan dunianya, sabar menahan kebutuhan-kebutuhannya, tapi dia bersedekah. Ya, kenapa kalau orang dagang harus kita beli, muslimah? Saya hormati. Boleh jadi dagangan dia itu untuk bayar listrik, boleh jadi dagangan dia itu untuk membeli gas agar bisa masak. Boleh jadi dagangan dia itu untuk beli beras. Boleh jadi dagangan dia untuk bayar uang sekolah. Maka kita membantu mereka agar mereka bisa keluar dari kesulitan. Maka kuatkanlah kesabaran ini. Yakin membantu orang lain. Mau bahagia, bahagiakan orang lain. Mau sukses, sukseskan orang lain. Bukan egois, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Orang sukses, orang yang baik adalah orang yang suka berbagi. Ya, ibu-ibu sekalian, saudara muslimah yang saya cintai, calon penghuni surganya Allah. Maka kuatkanlah kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan sampai 3 kali sabar tadi ya. Ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun, kata Allah. Ali Imran ayat 200. Sabar mendidik anak-anak kecil ya, kadang-kadang rewel, kadang-kadang kita mau bangun sahur, siap-siap mau tahajud, anak kita bangun ya, sehingga tidak bisa bangun. Gendong sambil tahajud boleh. Mau masak karena kita bangun, Masya Allah, ini ujian buat kita semua ya. Ingat, kuat-kuatkan. Tapi suami nggak bantu, yang lain juga nggak bantu, pembantu sabar. Aduh udah nggak sabar nih puasa, udah sekian hari, udah 9 hari. Nggak kuat, bangun sendirian, masak sendirian, besok pagi harus kerja. Kuat-kuatin. Tapi nggak tahanin. Nah, ya teman-teman sekalian, karena sabar batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Sabar inilah yang akan menemani di kubur kita. Sabar inilah yang akan menemani kita sampai menuju surga lewat Siratal Mustaqim. Insya Allah Allah selamatkan. Orang yang sabar akan mendapatkan ampunan Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan ampunan Allah. Di bulan Ramadan ini, di masa pandemi ini, kita dilatih untuk sabar. Dari subuh sampai maghrib kita tidak makan, tidak minum. Saya yakin muslimah BPKB punya makanan di kulkasnya. Punya makanan bahkan sudah dibeli. Tapi kita belum boleh makan kalau belum maghrib. Kemudian kita juga sabar. Sabar pada saat pandemi ini, kita mungkin bekerja tidak seperti biasa, harus tetap hati-hati. Ya, berangkat kita hati-hati, pakai masker, pakai hand sanitizer, pulang
Kenapa? Karena kita khawatir juga, kita nggak tahu ketemu di jalan. Udah hati-hati, masih ada juga yang kena. Ini musibah yang Allah berikan dan mungkin ketidaksengajaan. Tapi ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 11. Sabar akan mendapatkan ampunan Allah. Ya, orang-orang yang bersabar dan mengerjakan kebajikan, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sabar. Pahala yang besar. Maka oleh karena itu beristighfarlah. Mohon ampunlah kepada Allah. Bersabarlah. Bunda, kita belum seberapa. Nabi Ayub alaihi salam sakit 17 tahun sakit. Beliau bersabar dalam surat Al-Anbiya, beliau berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah sembuhkan. 17 tahun, kalau di rumah sakit berapa biayanya? Kita sepekan, 2 pekan sakit rasanya sudah mengeluh, langsung bikin status sakit. Wah, gambarnya perempuan ada air matanya 3, 2, 3. Ya, sudah tidak sabar. Ya, sementara Nabi Ayub 17 tahun. Bunda Maria, beliau melahirkan seorang diri, tidak ada suami, memang Allah takdirkan. Allah fanafahna fihi min ruhina. Allah yang meniupkan. Ada ruh, ada janin dalam rahimnya. Sampai ke timur dan beliau dicaci maki oleh penduduk Al-Quds karena beliau adalah wanita terhormat. Bunda Maryam itu keponakan Nabi Zakaria. Ayahnya Imran itu sepupuan dengan Zakaria, Nabi Zakaria. Jadi kemudian hamil, orang-orang nggak terima. Justru Bunda Maria itu di Palestina, ya, di masjid di Al-Quds, ya, kalau orang menyebutnya Yerusalem, diusir-usir gitu, malu mereka lihat Maryam hamil kemudian melahirkan. Tapi kemudian Maryam berdoa dengan sabar. Ujian yang paling berat, seorang perempuan suci tidak pernah gaul dengan laki-laki, tapi kemudian diberi hamil oleh Allah. Ini ujian kesabaran. Bunda, kesabaran yang berikutnya masih banyak lagi. Bagaimana ibu-ibu BPKP yang saya hormati dan saya cintai, yaitu Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Ada juga dalam doa surat Al-Anbiya. Masuk perut ikan, tapi beliau berdoa kepada Allah. Maknanya adalah masuk perut ikan, gelap gulita, sulit, kesulitan yang sangat berat, ditimpa kesulitan yang harus disabar, dihadapi dengan sabar. Tapi Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah. Ketika berdoa kepada Allah, Allah berikan solusi yang terbaik. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Dan tidak kalah sabar yang luar biasanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria 100 tahun usianya dalam surat Maryam ayat 2 dan 3. Ya, sampai 100 tahun lebih Nabi Zakaria belum dikarunia anak. Sampai kemudian Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, tulangku sudah putih semuanya, tulangku lemah, istriku mandul, aku belum. Sementara aku harus melanjutkan risalah ini. Ada risalah dari Allah yang harus dilanjutkan oleh seseorang. Maka aku minta kepadamu dan satu kata, Bunda saya titip pesan. Apa kata Nabi Zakaria dalam surat Maryam ayat 3? Beliau mengatakan, dan aku tidak pernah lelah berdoa. Tidak pernah lelah berdoa, dan bulan Ramadan ini kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa dan dia berdoa nggak akan tertolak doa. Maka menjelang berbuka puasa berdoalah. Ketika berbuka puasa makan air putih, makan kurma, minum air putih, makan kurma, segera berdoa. Minta rezekinya dimudahkan, minta disehatkan badannya, minta hari tuanya sudah berangkat haji, minta di hari tuanya tidak merepotkan dan tidak minta-minta kepada orang lain. Allah kasih rizki barokah. Maka oleh karena itu bersedekahlah. Sedekah akan menghasilkan rezeki. Sedekah akan memudahkan jalan kehidupan kita dan sabar insya Allah. Allah berikan kepada kita. Muslimah rahimakumullah. Allah mengajarkan demikian. Para Nabi Rasulullah SAW, Masya Allah, sabarnya luar biasa. Beliau ketika ada kewajiban untuk sholat, beliau sholat di depan Ka'bah, ditaruh kotoran ketika ruku. Kita tidak pernah. Kita sholat di Masjidil Haram dikasih hadiah kurma, dikasih hadiah zam-zam, dikasih hadiah yang lain. Rasulullah SAW ditaruh kotoran sampai Fatimah menangis. Ya abati, apakah begini hidup kita? Tidak apa-apa, kata Nabi. Disingkirkan kotorannya. Bahkan kemudian Rasulullah nggak berhenti di situ. Beliau orang cerdas, beliau pandai, solih, beliau baik, tapi beliau disebut dengan majnun. Dicemooh sebagai orang majnun, orang gila. Sampai langsung dibela oleh Allah. Wa ma majnun. Sungguh sahabatmu itu Muhammad bukan majnun. Dia Allah yang membela. Kalau kita yang bela enggak level. Allah langsung membela untuk sabar luar biasa. Bahkan beliau mau dibunuh oleh penduduk Quraisy. Bahkan beliau diboikot. Ya, kalau kita pandemi mungkin sulit jualan, tetapi Rasulullah diboikot pada waktu itu.
Sehingga beliau kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Kesulitan yang luar biasa. Ya, tapi Nabi SAW selalu bersama. Maka bunda-bunda sayang, di masa pandemi ini harusnya membuat kita kreatif, bukan malah lemah. Ya, bisnis malah makin maju, bisnis kesehatan. Semua orang beli hand sanitizer, semua orang beli masker sekarang. Ya kan? Tapi jangan mumpung mentang-mentang orang semua butuh masker kemudian ditimbun, dimonopoli, jual dengan harga mahal. Ini namanya sangat dosa besar. Dia egois, ya. Ada orang yang berbisnisnya banyak kemudian dia tidak sedekah, dia malah membeli untuk kepentingan pribadi. Justru kesempatan seperti ini bisnis sambil menolong. Insya Allah berkah. Bisnis apa yang paling maju? Kesehatan. Yang kedua, karena Ramadan, makanan. Maka saya pesan kepada Bunda yang saya hormati, Bu Dr. Anda Bea, saya mohon izin, ya ada Bunda Sali juga. Justru di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Rasulullah bersabda, rezeki akan lebih banyak berputar. Rezeki akan banyak lagi ada. Karena bulan Ramadan seluruh muslim dan muslimah memiliki kebutuhan, makanannya, mukenanya, sajadahnya, Qur'annya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka hendaklah ini kesempatan muslim, utama wanita di hari Kartini ini, ayo maju. Maju, berbisnis harus ada gurunya, ngaji ada gurunya, berbisnis juga harus ada gurunya. Jangan percaya dengan investasi bodong. Bayar guru bisnis, yang penting kita tidak tertipu dan ditipu. Ingat, kita tidak menipu dan kita juga tidak tertipu. Jangan ingin cepat segera mendapatkan hasil yang banyak. Jangan ingin instan cepat kaya, gitu ya. Tidak bisa demikian. Belajar, semuanya ada belajar. Ada tahapannya. Dan uang yang bergerak jauh lebih baik dari dia. Saya berharap kita semua ya menghidupkan ekonomi UMKM kita. Saudara-saudara kita, teman-teman kita di bulan Ramadan yang penuh berkah. Karena di bulan yang penuh berkah ini Allah akan turunkan kebaikan. Maka oleh karena itu, nasihat yang terakhir buat saya pribadi, ketika Rasulullah SAW bersabda, celaka. Kenapa ya Rasulullah ada orang celaka? Ada orang yang ketika dia sudah ketemu dengan bulan Ramadan, dia sudah bertemu dengan Ramadan, bahkan hari ini sudah hari ke-9, tapi dia belum juga memanfaatkan waktunya dengan baik. Tilawah Qur'annya masih sedikit, tahajudnya tidak tiap malam, tarawihnya jarang dia lakukan karena kelelahannya. Maka siapa yang sudah bertemu dengan bulan Ramadan, dia tidak menikmati ibadah Ramadan, dia tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah selama Ramadan, maka dia termasuk orang yang celaka. Dia termasuk orang yang rugi. Semoga kita semua di bulan Ramadan tahun ini, ibadah kita lebih baik daripada Ramadan tahun. Semoga ibadah Ramadan kita ini lebih baik lagi, karena kita tidak tahu sampai kapan Allah berikan. Dan semoga bunda-bunda solihah semuanya, Ramadan tahun ini bukan yang terakhir buat kita. Semoga pandemi segera hilang, dan insya Allah kita beribadah lebih optimal. Semoga kita bisa memakmurkan masjid, bisa i'tikaf, dan saya doakan seluruh ibu dan keluarganya bisa berangkat haji dengan izin Allah, yang sudah berhaji bisa berangkat umroh plus Turki insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Saya kembalikan kepada host cantik soleha, Mbak Ida Sarifuddin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nani Handayani atas tausiahnya yang luar biasa sekali, Ibu. Baik, Ibu, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di sini 121 muslimah. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Ibu Kisyadi, juga Ibu Susi. Ibu Susi ini istri dari Bapak Mitro, Ibu ke Kaper dari BPKP Lampung. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Salam kenal dari Ibu Kisyadi, Bu, kepada semua muslimah BPKP di sini. Juga salam hormat buat Ibu. Ya, kita masih ada waktu, Ibu Nani. Jadi kita buka sesi tanya jawab, Ibu ya. Ya. Baik, kepada muslimah BPKP yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan speakernya. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Boleh, Bu Ida?
Ya, silakan Ibu Susi Purwati dari Lampung, Ibu ya. Ya, monggo Ibu. Langsung dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Terima kasih Bu Hajah Nani untuk kesempatannya. Saya hanya ada ganjalan aja gitu. Akhir-akhir ini saya mendapatkan istilahnya pesan bahwa ini pas tanggal 21 ya Bu Ustazah ya. Maksudnya Hari Kartini. Ada yang menyampaikan, nggak usah kita mengucapkan Selamat Hari Kartini gitu. Karena di syariat kita tidak ada gitu. Nah, ini bagaimana menurut pemahaman kita sebagai muslimah menanggapi pernyataan seperti ini. Nah, saya kira itu aja ya, biar kami tahu apa sih landas dasarnya gitu, dan sebaiknya bagaimana gitu. Ada yang mengatakan bahwa kita kirimkan saja Al-Fatihah buat Bu Kartini gitu, atau bagaimana. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh langsung jawab? Ya, monggo Ibu, silakan. Susi, Masya Allah, senang sekali dari Lampung bisa bergabung. Pasti Bunda Bea dan ya Bunda Susi bisa bergabung ya. Juga teman-teman muslimah semuanya. Baik, yang pertama adalah dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Nah, Raden Ajeng Kartini lebih tua dari kita, menghormati orang tua. Siapapun dia, orang tua harus dihormati. Karena orang tua itu ibadahnya lebih banyak dari kita. Yang saya baca sejarah Raden Ajeng Kartini, beliau di akhir kehidupannya, beliau belajar dengan Kiai Soleh Darat. Beliau belajar dengan Kiai Soleh Darat dari Demak. Beliau belajar tafsir Al-Fatihah. Beliau belajar tafsir surat Al-Baqarah. Bahkan dalam surat Al-Baqarahnya beliau sampai di surat ayat kursi. Allahul Hayyul Qayyum. Ya, minadz-dzulumati ilan nur. Makanya dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu sebenarnya adalah tafsir daripada surat ayat kursi. Ini yang banyak orang tidak tahu. Dan kemudian perjuangan Raden Ajeng Kartini bukan hanya perjuangan untuk meningkatkan taraf pendidikan para muslimah, dan ini juga bagus sekali. Ya kan? Ini perjuangan seseorang yang harus kita hormati. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang baik sebelum Islam, ketika dalam Islam dia akan juga tetap baik. Masya Allah ya. Jadi emas ketika sebelum Islam, dia akan menjadi emas juga setelah Islam. Ini yang pertama, landasan dasar Islam menghormati orang tua. Yang kedua, menghormati orang soleh. Nah, berarti kan Raden Ajeng Kartini adalah wanita soleha yang mengutamakan kebaikan, pendidikan. Pendidikan itu dalam Islam keutamaan ilmu. Ilmu itu penting dalam Islam, Bunda Susi sayang. Ya. Nah, jadi bagaimana tetap hormati beliau, doakan beliau. Semoga dengan adanya beliau itu akan membangkitkan wanita-wanita yang tidak mau belajar. Karena banyak orang yang, apalagi sekarang ya, dengan menjadi YouTuber udah kaya raya. Dengan menjadi selebgram kaya raya. Sementara ini tidak ada ilmunya gitu ya. Tidak ada ilmunya. Ini cuma sesaat gitu. Kalau mau jadi orang yang betul-betul baik, dia harus menjadi pengusaha, bisa menjadi karyawan yang baik, bisa menjadi ilmuwan. Ini membuat anak-anak kita jadi malas. Ya kan, akhirnya seperti itu. Ini budaya-budaya yang tidak baik. Nah, maka ini pendidikan, penjelasan, pencerahan ilmu harus kita berikan. Memang kita tidak ditulis detail dalam Islam, tapi ini kita ambil hanya sebagai momen. Momen di dalam Islam itu ada wanita-wanita hebat, ada Ummu Aiman, ya, kemudian ada Nusaibah, kemudian ada lagi ya, Asyifa. Banyak sekali, dan ini di Indonesia ada Raden Ajeng Kartini, ada kemudian Cut Mutia, ada Kartika, kemudian ada Dewi Sartika, maaf maksud saya, ada Dewi Sartika, ada Martina, ya, Marta Tiahahu, Maria, ya, ada lagi pejuang-pejuang Islam yang sangat banyak gitu ya. Dan kita harus hormati, dan kita kemudian ingat ya, di dalam Al-Qur'an sepertiganya isinya sejarah. Kenapa sejarah? Kata para ulama, kita harus ingat sejarah. Kita belajar sejarah Nabi tadi yang saya sampaikan, perang Badar, ya kan? Ketika kita juga nggak belajar sejarah Indonesia, kita nggak akan bisa sukses. Jadi momen ini bukan untuk apa-apa, belajar sejarah. Yang benar seperti itu, Bunda Susi sayang. Ya, kita tidak boleh melupakan kebaikan seseorang. Ya, kata Nabi, ingat kebaikan orang lain dan ingat kekurangan kita.
supaya kita lebih baik. Lupakan yang dua, yaitu apa yang dilupakan? Lupakan kebaikan kita dan lupakan kekurangan orang lain. Nah, jangan lihat kekurangannya. Ini yang benar, Bunda Susi saya, dalam ajaran Islam. Ya, adapun pendapat-pendapat seperti itu, mohon maaf, itu akan menghilangkan kedisinian kita, ya. Dan Islam mengajarkan kita untuk mencintai saudara-saudara kita di negeri kita. Demikian, Bunda Susi saya. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Ida. Ya, terima kasih Bu Ustazah atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bu Susi atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada muslimah BPKP yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Langsung saja mengaktifkan speakernya. Boleh dibaca yang ada di chat? Oh iya, betul Ibu. Ternyata ada yang di chat ya. Ya, kita baca dulu yang di chat ya, jika belum ada yang bertanya langsung. Ini dari Mbak Ina Niken, Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu Ustazah, mau bertanya mengenai ibadah sholat sunnah rawatib. Musola kami agak sempit Ibu, apakah tidak egois bila kami melakukan sholat sunnah sesudah sholat wajib dan tidak bergeser atau memberi tempat kepada peserta sholat yang selanjutnya? Atau sebaiknya kami langsung bergeser memberi tempat kepada peserta sholat yang selanjutnya, namun akhirnya kami tidak dapat melaksanakan sholat sunnah rawatib. Gitu Ibu, monggo. Baik, bagus sekali Mbak Niken pertanyaannya. Ya, sholat sunnah rawatib memang harus kita jalankan. Kata Nabi SAW, sholat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Qobliyah, ba'diyah, sesudah dan sebelum. Ya, siapa yang menjalankan sholat sunnah rawatib, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau musolanya di kantor, Mbak Niken tanyanya di kantor apa di rumah nih? Tadi saya lupa. Di kantor, Ibu. Oh, di kantor. Di kantor, nah, kalau ya. di kantor berarti Mbak Niken sayang ya, karena keterbatasan waktu ya kan, maka sebaiknya memang tidak egois ya. Kalau boleh juga kadang-kadang kan sholatnya di musola atau bisa juga di ruang kerja. Biasanya kalau cuma space cuma buat sholat aja sendiri kayaknya bisa ya. Kita cari pahalanya berjamaah di musola, tapi kemudian kita kembali ke tempat kerja kita, mungkin bisa kita gelar sajadah di tempat kerja kita, ya kan? Maksudnya di tempat posisi kita, ya bisa seperti itu, ya. Dan itu juga lebih baik. Jadi memang baiknya, seperti itu, ya. Karena kita juga ingin mengejar rawatibnya tadi, ya. Mudah-mudahan kita atur-atur aja. Kalau ketika sempit banyak orang, kita minggir, ya kita mengalah. Dalam rangka mendapat pahala juga mengalah. Tapi kalau tidak terlalu banyak, masih bisa dilakukan, mungkin sudah lewat atau mungkin sudah berlalu atau mungkin belum banyak yang datang ketika baru awal azan berkumandang, maka lakukan, insya Allah boleh ya. Seperti itu Mbak Niken sayang, semoga tetap bersemangat melakukan sholat wajib dan sunnah tentunya. Ya, terima kasih Ibu Ustazah. Selanjutnya kami persilakan kepada muslimah BPKP yang ingin bertanya secara langsung atau juga bisa melalui chat room ya. Kami persilakan jika ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, saya saja Bu yang mau bertanya. Ya, jadi begini Bu. Sebagaimana tadi Ibu jelaskan ya, jadi kesabaran itu kan anugerah dari Allah ya Ibu ya, kemudian juga itu adalah tiket menuju ke surga. Namun sebagai manusia biasa Ibu, dengan segala permasalahan yang ada ya, pekerjaan di kantor banyak, kemudian di rumah juga pembantu tidak ada, misalnya kan pekerjaan juga numpuk. Nah pada satu saat itu di satu titik kesabaran kita itu hilang gitu Ibu. Kan walaupun Ibu bilang kesabaran itu kan tidak ada batasnya ya Ibu ya, namun ya itu sebagai manusia di satu titik kita hilang kesabaran gitu kan. Nah, bagaimana Ibu caranya agar kita dapat tetap menjaga di hati kita itu rasa sabar itu selalu ada begitu ya Ibu ya. Jadi walaupun ada masalah apapun kita tetap sabar dalam menghadapinya, itu bagaimana trik dan triknya Ibu? Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Ida. Saya juga masih terus belajar mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama, perbanyak istighfar. Jadi walaupun kita sedang bekerja sambil ngetik, sambil mencatat atau sambil bertugas, istighfar. Karena Nabi aja istighfarnya 100 kali sehari. Jadi astagfirullahaladzim sambil mengingat kekurangan kita. Astagfirullahaladzim. Karena kata Allah di dalam Al-Quran,
Fastaghfiru rabbakum wa yuzid ila quwwatikum. Perbanyaklah kamu istighfar kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan di atas kekuatan. Ada kekuatan di sini, Mbak Ida, teman-teman semuanya. Jadi kekuatan untuk sabar lebih. Terus banyak bersyukur. In ta'udu nikmatallah. Ketika kita nggak ikhlas gitu, kita ingat-ingat lagi, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk masak, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk punya anak walaupun rewel misalnya, ya kan? Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melayani suami. Di sana, di luar sana ada banyak yang rindu ingin punya suami. Kita punya suami, dan ini salah satunya jalan kita dengan menyiapkan makanan. Kadang-kadang dimarahin. Ya, kan? Ya, semoga itu jadi tambah pahala gitu kan ya. Pokoknya kalau suami marah doa aja gitu kan ya. Wah, mudah-mudahan di surga nih gitu ya. Nggak apa-apa. Ya mungkin kalau kita di kantor bos nggak pernah ada yang marahin, nah di rumah dimarahin gitu kan ya, diingatkan paling tidak apa-apa. Nanti kesabaran kita. Terus beristighfar, berdoa. Berdoa pada Allah. Allah, berikan kesabaran kami seperti kesabaran Nabi Ayub. Berikan kesabaran kepada kami seperti seperti Rasulullah, ya, dicemooh, ya, kemudian diboikot, diusir dari kampungnya di Mekah. Tapi beliau sabar. Beliau nggak balas dendam. Beliau nggak balas. Ketika Futuh Mekah kembali kepada umat Islam, itu Nabi mengatakan jangan ada pertumpahan darah. Sudah masuk Islam, dia bersembunyi di Ka'bah, bersembunyi di rumah Abu Sufyan, nggak akan dibunuh. Nggak akan diapa-apakan. Yang syahadat nggak akan diapa-apakan. Hindun yang begitu bencinya dengan Rasulullah, bahkan menumpas Hamzah lewat Wahsy, dibelah perutnya, itu Hindun yang bayar, Wahsy itu budak, sama Rasulullah dimaafkan. Rasulullah diterima. Hindun akhirnya masuk Islam. Nggak ada dendam. Masya Allah ya. Kenapa? Karena sabarnya luar biasa. Berdoa. Ya, doanya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Ya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian, lihatlah orang yang di bawah kita. Lihatlah orang yang lebih, ya kan? Orang yang lebih di bawah kita. Orang yang lebih rendah dari kita. Orang yang lebih jauh di bawah kita. Yang sulit dari kita. Ya, saya suka itu Mbak Ida, lihat saudara-saudara kita di Palestina. Saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, tidak boleh bekerja, tidak boleh ke Masjid Al-Aqsa. Bahkan kemudian dia ditutup dengan itu yang sangat tinggi. Cuma dikasih waktu listriknya 4 jam sehari. 4 jam sehari itu tidak rutin 4 jam. Tetapi kadang 1 jam, setengah jam, 15 menit, 10 menit dimatikan. Mereka nggak punya kulkas, mereka nggak punya untuk pengawet makanan. Masya Allah, mereka kadang-kadang makan. Kemudian pengungsi-pengungsi di Syria, pengungsi Palestina, di Jordania. Karena sementara musim salju. Beberapa bulan yang lalu. Masya Allah, kita masih bersyukur, alhamdulillah. Dari sini kita bakal sabar, insya Allah, mudah-mudahan ya. Ini nasihat buat saya terutama. Terima kasih Mbak Ida pertanyaannya. Kita lihat chatnya, kelihatannya udah banyak nih. Ya Ibu, terima kasih. Kembali kita ke chat Ibu, ada pertanyaan ini dari Mbak Meili Sukardi. Oke, yang dulu ya Bu ya, tadi dari Ibu Mbak Meli Sukardi. Assalamualaikum Ustazah, apakah pembagian sembako kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar kita itu bisa dihitung sebagai bagian dari zakat? Demikian Ibu, silakan. Baik, penting Mbak Meli. Yang penting niat. Jadi niatkan, ya Allah, aku ingin berzakat dari hartaku, aku belikan sembako. Gitu ya. Jadi itu semua harus niat. Zakat itu wajib, kalau sedekah sunnah, ya. Nah, jadi diniatkan. Ya, kalau orang yang membutuhkan kemudian diniatkan, karena boleh ya kerabat atau tetangga dekat. Boleh, tapi niatkan zakat aku berikan, ya Allah, zakat saya berikan kepada tetangga-tetangga saya yang membutuhkan. Jadi diniatkan Mbak Meli saya, lebih bagus ya, tapi lebih tepat lagi ketika zakat lewat lembaga amil zakat. Laz, ya, bisa Basnas, bisa Masjid Ar-Raqib, pasti ada panitianya. Itu lebih bagus lagi. Nah, nanti ada program dari masjid yang zakat kita titipkan, kita bilang, tolong dong kalau ada pembagian sembako tetangga saya nih, kasihan, ada yang boleh. Itu jauh lebih bagus lagi. Jadi sekali lagi niat dalam hati kita untuk zakat, supaya
niat zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat wajib kalau sedekah sunnah. Terima kasih. Lanjut silakan. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Meli. Untuk ibu-ibu yang mikrofonnya belum di-mute, mohon untuk di-mute agar pengajian kita dapat berjalan dengan lancar dan suara Ibu Ustazah nanti terdengar dengan jelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Kasmarwati ya. Ya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya terkait dengan sholat tarawih bagi muslimah, apakah sebaiknya di rumah atau di masjid, Ibu Ustazah? Karena di rumah ada orang tua yang harus dijaga. Jadi lebih baik di rumah apa dilaksanakan di masjid? Jazakillah khair Ustazah. Wa Monggo, Ibu. iyaki, Kasmarwati, sebaiknya sholatnya di rumah. Pahalanya 2, menjaga orang tua. Ya, jadi 2 pahalanya, menjaga orang tua dan juga tetap dapat sholat sunnah. Sebaiknya di rumah, karena ada orang tua yang sakit. Insya Allah ini pintu surga. Orang akan menyesal ketika nanti sudah tidak ada orang tua. Semoga diberi kesabaran, kesehatan buat bundanya, Bu Kasmarwati dan Bunda Kasmarwati, diberi kekuatan, kesehatan untuk menjaga orang tua dan tetap sholat tarawih. Ya, terima kasih. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya Ustazah dari Ibu Triana Nugrahati. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu Ustazah, bagaimana cara mengelola perasaan negatif seperti marah, sedih, emosi, dan lain-lain sesuai ajaran Islam? Ya. Monggo Ibu. Ya, nah yang pertama, jangan tinggalkan wudhu. Berwudhu. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Selalu menjaga wudhu. Supaya dibersihkan. Karena kata para ulama, siapa yang berwudu maka dia cuci tangannya, maka dosa-dosa dari tangannya jatuh bersama air yang jatuh. Ketika dia cuci muka, semua dosa-dosa yang dilihat oleh matanya, kemudian mulutnya jatuh bersama air. Mencuci telinga, maka air yang jatuh membawa dosa-dosa. Mudah-mudahan pikiran dan perasaan. Kemudian setelah itu bacalah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah syifa, Quran adalah obat. Bacalah Quran. Iqra'ul Quran innahu ya'ti biyaumil qiyamah syafi'an li ashabi, kata Nabi. Baca Quran, dia akan menjadi teman yang menyenangkan buat kita di dunia dan di akhirat. Kemudian jangan lupa tetap berdoa kepada Allah, beristighfar, berteman dengan orang-orang yang positive thinking. Saya suka loh sama teman-teman yang positive thinking. Bicaranya baik, pikirannya baik, Masya Allah. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak bisa mengelola perasaan. Ya, ada teman-teman saya yang positif thinking selalu. Kalau ada apa-apa, macet, nggak apa-apa, kan kita jadi bisa zikir, katanya. Ya. Masya Allah, hujannya besar, berarti doa kita makbul, katanya. Masya Allah, ya. Ya Allah, suami saya pelit banget, kata teman saya yang lain. Ya berarti itu kesempatan, kamu bisa sedekah, ya kan, dan bisa jadi cari duit. Biasanya kita tuh muslimah tuh kalau kepepet jadi pinter, katanya. Jadi kalau suami kreatif ya cari duitnya, ya kan, gitu. Jadi selalu berpikir positif. Saya suka seperti itu, ya. Jangan berpikir negatif dan maaf, tidak boleh pesimis. Pesimis artinya penyakit si miskin. Maaf ya. Jadi harus optimis. Bismillah. Silakan Mbak Ida. Ya, terima kasih Ustazah. Jadi selalu positive thinking ya Ustazah ya. Oh iya. Baik, mungkin ada lagi dari Muslimah BPKP yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui chatroom. Sepertinya di chatroom ini sudah tidak ada lagi. Jika ada yang bertanya langsung, kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Jika tidak ada, nanti saya izin untuk ya, Ibu. Ya, Mbak Ida sayang. Oh iya, baik Ibu, kalau memang tidak ada lagi, ya sepertinya tidak ada Ibu, kita tutup dengan doa saja ya Ibu ya. Bukan kebetulan, BPKP Ibu, BPKP sekarang sedang berduka karena kemarin mantan deputi investigasi di BPKP Ibu baru saja meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi yang deputi investigasi itu Bapak Iswan Hilmi Ibu, dan yang satu lagi Bapak Hartono Hadi almarhum, beliau adalah suami dari mantan direktur di Deputi AN. Jadi mohon nanti saat kita berdoa Ibu mohon untuk mendoakan kedua mantan pegawai BPKP ini Ibu.
Baik. Ya. Makasih Baik, kita langsung saja Ibu. Kita tutup dengan doa. Monggo Ibu. Terima kasih banyak. Mohon izin Bunda Bea dan juga Bunda Sali serta para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri diskusi kita, Zoom kita ini dengan doa. Semoga doa ini adalah doa yang penuh barokah. Di bulan Ramadan kita mendoakan saudara-saudara kita terutama dari BPKP yang baru saja doa ini akan menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita hadirkan hati kita keharibaan ilahi, tengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diawali istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman. Allahumma anta tawab, engkau penerima taubat. Allahumma anta ghafar, engkau maha pengampun. Maka pada hari ini kami berdoa untuk Bapak Iswan Hilmi, mantan Deputi Investigasi BPKP. Dan juga Bapak Hartono, ya Allah, yang telah engkau panggil lebih dulu daripada kami. Semoga engkau jadikan kuburnya terang benderang. Semoga engkau jadikan amalnya engkau terima, dan engkau ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasit madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Semoga engkau terima ya Allah amal soleh Bapak Iswan Hilmi dan Bapak Hartono. Jadikan mereka berdua adalah hamba-hambamu yang engkau ampuni dan engkau masukkan dalam surga Firdaus. Kalau ada keluarga kami, saudara kami, teman kami yang tidak kami sebut namanya, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, jadikan yang ditinggalkan kau berikan kekuatan istri dan keluarganya. Jadikan mereka semua ikhlas dan ridho dengan ketetapan-Mu. Wahai Allah, jadikanlah pekerjaan mereka ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Ampuni segala hilafnya. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang kau berikan kesempatan untuk menikmati Ramadan dalam keadaan pandemi untuk kedua kalinya, ya Allah. Setelah tahun kemarin. Semoga kau berikan kami sabar. Kau berikan kami ridho dan ikhlas. Kau jadikan kami tetap pasrah dan kreatif untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan menjadi malas dengan adanya pandemi ini, ya Allah. Allah barukahi rizki kami semuanya. Agar kami tetap bersyukur kepadamu, ya Allah. Bahwa kau tetap memberikan rizki kepada Kau tetap memberikan kesempatan kepada kami, ya Allah. Maka jadikan rizki ini mengalir untuk zakat dan sedekah kami. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu mensyukuri waja'al. Allah berikan kesehatan kepada seluruh keluarga BPKP, ya Allah. Terutama muslimah hari ini yang hadir. Berikan kami kesehatan, rezeki yang barokah. Allah, kami dengan orang-orang yang kami cintai. Jangan kau uji kami dengan suami dan anak-anak kami yang kami sayangi. Jadi hamba yang takwa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami sangat mencintai mereka, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang mendukung, mensupport, menjadi mitra dan terus bersama menuju surga-Mu, ya Allah. Allah, kalau ada teman kantor kami, ada sahabat kami yang berselisih paham dengan kami, maafkan, ampuni kami, ya Allah. Kalau ada dosa dan kesalahan kami ampuni sebelum Engkau hisab, ya Allah. Kami berharap ampunan-Mu, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan kecuali ampunan-Mu. Ya Allah, kalau ada hilaf dan salah, jangan Kau hisab kami sebelum Kau ampuni. Ramadan tahun ini, Ramadan yang ibadah kami lebih baik, tilawah kami lebih baik, salat kami lebih khusyuk, puasa kami lebih ikhlas, sedekah kami lebih banyak manfaatnya. Allah, jangan Kau jadikan Ramadan ini yang terakhir buat kami. Karena berapa banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami yang Ramadan tahun lalu ada, tapi Ramadan tahun ini tidak ada. Semoga ini bukan yang terakhir buat kami, ya Allah. Kami ingin masih membersamai anak-anak kami, keluarga kami. Semoga mereka semua menjadi ahli Quran dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, jadikan pengajian kali ini di Muslimah BPKP pengajian yang Engkau ridhoi, ilmunya bermanfaat, Engkau seluruh panitia, dan Kau berikan kebaikan untuk Bunda Bea, Bunda Sali yang juga hadir, dan seluruh muslimah yang hadir. Karuniakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Undanglah muslimah semuanya untuk berhaji, haji yang mabrur, ya Allah. Jangan Kau lama-lamakan pandemi agar kami bisa berhaji dengan haji yang Kau muliakan.
Allahumma ya Rahman, tolong perkenankan doa kami. Tidaklah kami meminta kepada siapapun kecuali kepadamu. Maka kami sangat berharap perkenankan doa ini ya Allah. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wabillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nani Handayani. Muslimah BPKP rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi maka usailah sudah seluruh rangkaian acara pengajian Ramadan pada siang hari ini. Semoga tausiah yang sudah kita peroleh tadi dari Ustazah Nani Handayani pada hari ini akan menambah kesabaran kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, juga kesabaran dalam menjalani kehidupan di dunia ini hingga kita akan meraih cinta Allah yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Saya Ida Sarifuddin atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Nani Handayani atas tausiahnya, juga kepada Ibu Deputi, Ibu Sali Salamah, Ibu Bea, Ibu Susi, Ibu Widi, serta seluruh muslimah yang sudah hadir dan mengikuti pengajian kita di siang hari ini. Kalau menyusun papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalaulah ada umur panjang, insya Allah pengajian Ramadan mendatang kita berjumpa lagi. Saya Ida Sarifuddin mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Bea, Bunda Susi, Bunda Sarsi, Mbak Ida dan seluruh sahabat. Mohon izin maaf lahir batin ya Bunda saya. Ya, sampai bertemu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, monggo Ibu.